Evakuasi 2 orang jenazah yang meninggal di tempat ini, yang dibawa pohon dimasukkan ke dalam tenda saya waktu itu, karena tenda saya adalah tenda terdekat. Kejadian terulang kembali. Kejadian 2 tahun terulang kembali. Apa? Tenda itu muncul lagi. Dan kebetulan di saat itu mata kita semua tertuju pada tenda itu. Entah apa yang dia pikirkan, entah apa yang mereka lakukan, si gaib ini bertiga itu melambaikan tangan. Astagfirullahaladzim. Ini kalau saya ceritanya sampai salah, habis saya. Ini bukan cuma cerita katanya, oh gua lihat, oh saya lihat, tapi hanya satu orang lihat. Bukan, tapi ini adalah satu tim yang melihat, dan itu tidak kita pungkiri. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa saya cuman ini tidak melihat. Bahkan si awam, orang-orang awam yang tidak bisa melihat pun dikasih lihat. Karena apa? Yang pertama, kita tim orang 6 ini bisa dikatakan seluruhnya berteman. Kami berteman, dan kami ini berteman juga dengan si almarhum. Dengan visi itu ya mungkin mereka datang, mereka mulai menampakkan eksistensinya, dan bahasa seperti ini loh. Lo datang ke tongkrongan temen lo, masa ya temen lo nggak negor? Nah seperti itu ya mas. Inilah yang membedakan antara di saat kamu melihat gaib itu yang tidak kamu kenal, kamu akan cuek, ya kan? Masa bodoh, gua nggak kenal sama lo, ya kan? Tapi di saat si gaib ini adalah teman kamu yang kenal dengan kamu dan akan menegur kamu, apakah kita bisa cuekin? Ya kan? Apakah kita bisa acuh tak acuh? Apakah kita bisa berpura-pura tidak kenal? Tidak bisa. Di hati kita akan berbicara, ini adalah teman saya, ini adalah teman saya, ya. Tidak bisa lagi itu, masa bodoh deh, lu kenal gua enggak. Nah, ini adalah teman saya, dan itulah misi hasil dari ekspedisi kita yang kita bawa pulang ke Bengkulu. Dan itu banyak teman-teman yang bertanya, apa hasilnya, apa yang kalian dapat? Saya pesan kepada teman-teman satu tim ini, tolong ini jangan diceritakan dulu. Jangan diceritakan dulu dalam artian, karena ini masih panas, kondisinya masih panas, bola api ini masih panas. Jangan ceritakan dulu, biarkan mereka saksikan sendiri, biarkan mereka rasakan diri. Kita bilang aja bahwa lokasi ini sudah aman. Tapi ternyata ini tidak bisa menutup kebenaran. Ini tidak bisa menutup suatu kenyataan, ya kan? Cerita itu beredar. Dan akhirnya apa? Sepi. Bumi perkemahan datar lebar, tidak ada lagi satu orang pun yang berani datang kecuali penduduk setempat yang hanya mencari kayu atau mungkin berburu binatang, hanya mereka. Dan itu pesan itu pun nyampe ke bawah, nyampe ke desa, bahwa tidak ada satu orang pun yang berani ke air terjun datar lebar untuk menginap. Jadi kalaupun mereka harus melintas datar lebar, air terjun datar lebar, mereka hanya berani sampai batas asar. Setelah asar mereka udah harus turun dari air terjun datar lebar. Sudah, kita tutup cerita itu. Kita tutup cerita 2005 karena kebetulan saya juga ada kepentingan pendidikan di Tangerang. Saya kembali ke Tangerang dengan membawa cerita gaib ini tadi, dengan membawa pemikiran apa yang harus saya lakukan untuk bumper ini. Karena kita penggiat alam ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan surga kita. Dan itu berpikir seperti itu. Sampai akhirnya 2009 pendidikan sudah selesai ya. 2009 saya kembali lagi ke Bengkulu dengan rasa rindu datar lebar ini tadi ya. Namanya kita penggiat alam dan itu tempat main kita, rindu dengan datar lebar ini. Kita ajaklah teman-teman, yuk naik datar lebar ya, camping di datar lebar yuk. Aku udah lama nih gak ke datar lebar. Siapa yang mau ke sana, Le? Siapa yang membawa lo ke sana? Siapa mau nemenin lo ke sana? Lo kenapa? Karena kita pikir dengan dari 2000 sampai 2009 itu kan 4 tahun. Masa yang 4 tahun ini masih dengan cerita lama? Ternyata masih dengan cerita lama. 2009 itu masih dengan cerita lama bahwa bumi perkemahan datar lebar angker. Angkernya bukan dengan urban legendnya, bukan dengan bidadarinya, bukan dengan pocongnya, bukan dengan tilananya, bukan dengan geduru, tapi angkernya dengan teman kita sendiri.
Kita bisa miris loh. Kok teman gue jadi ngangkerin tempat gue main sih? Kok teman gue jadi penunggu sana? Kan gitu. Miris kita di dalam hati tuh astagfirullahaladzim, kok teman gue belum nyampe ke surga, kok teman gue belum nyampe ke atas, kok masih nyangkut di sana teman gue. Udah 4 tahun ini gue tinggalin. Udah akhirnya saya mulai mengajak anak-anak kecil. Anak-anak kecil di sini dalam artian yang selisih umurnya dengan saya itu jauh. Di saat itu saya sudah lulus kuliah dan teman-teman saya adalah anak-anak yang baru mau SMA. Baru masuk SMA, teman-teman adik-adik yang kelihatan mulai, "Bang, kita ndaki yuk, kita ndaki." Mulai seneng. Nah, ini ada nih yang pengen ndaki dan mereka tidak tahu cerita tentang Datar Lebar. Kita ajak berangkat berlima. Mau berangkat ke atas ya kan, kita melakukan pendakian dengan 5 orang ini. Tapi memang selama pendakian itu hawa itu udah gak enak banget Mas Ganis. Mungkin apakah cuma perasaan saya saja karena saya yang sudah mengalaminya gitu ya, saya mengalami terjadi apa yang kita kan apa? Ini saya bawa anak-anak, saya bawa adik-adik, apakah nanti di atas akan kejadian seperti yang sama? Kan itu yang kita pertanyakan. Kalau kejadian ini seperti yang sudah-sudah, berarti yang teman-teman adik-adik kita ini akan terkontaminasi dengan kejadian ini. Perasaan selama di jalan itu selalu mengganggu saya. Mulai dari desa kita lepas dari desa terakhir. Kalau kita ngomongin kaki rimba, mulai dari kaki rimba sampai ke terjun itu, di hati saya itu ada yang mengganjal bahwa apakah saya akan ditemui lagi? Apakah saya akan ditemui lagi? Apakah saya akan ditemui lagi? Itu yang selalu mengganjal sampai akhirnya kita nyampe dari terjun Datar Lebar dan saya dan teman-teman satu tim yang baru ini tidak ada satu orang pun yang tahu. Kejadian itu tidak ada satu orang pun yang tahu sampai akhirnya di lokasi saya mendatangi di mana lokasi kejadian, di situ juga kita mendirikan prasasti itu, dan itu saya masih ingat betul karena kita ikut mendirikan prestasi itu, kita tahu betul titiknya di mana. Astagfirullahalazim, prasasti ini hilang. Prasasti yang kita buat itu hilang, ya kan? Entah apakah ini kelakuan dari orang-orang yang berpikir ini harta karun, atau memang ini dimakan oleh alam, atau hilang secara gaib, kita tidak tahu. Cuman saya ingat betul, disinilah saya mendirikan prestasi dan di sini tempat kejadian teman kita meninggal. Di situ adik-adik yang 5 orang ini bertanya, "Mas, ngapain kita ke sini? Apa yang Mas cari di sini apa?" "Udah, kamu duduk dulu deh," bilang gitu. "Kamu duduk, yuk kita sama-sama berdoa." "Berdoa apa, Mas? Kok kita berdoa di sini?" Itu dia, karena mereka mungkin dia di mereka ini berpikir apakah Mas Galih ini lagi bertarak, apakah lagi cari nomor togel? Enggak. Mereka bertanya, kejadian apa yang pernah terjadi di sini dari tim ini? Saya cuma bilang, "Kamu diam, ikutin saya. Kamu mau selamat nggak? Ikutin saya. Berdoa." Kejadian ini ya Mas, ini cukup membuat saya merinding. Ini sudah mulai merinding. Jadi di prasasti itu kita bikin lingkaran, kita berdoa, kita mendoakan si almarhum bertiga, dan sampai akhirnya saya bilang, "Ya kawan, kamu sudah punya duniamu sendiri dan kami punya dunia kami sendiri. Tolong, kami di sini hanya ingin bermalam, hanya ingin camping. Tolong jangan ganggu kami. Ya Allah, lindungilah kami, berikan kami yang terbaik dan berikan teman kami yang terbaik." Saya tutup dengan amin. Semua orang 5 ini bisa dikatakan hampir serentak mengatakan, "Mas, jujur, ada apa?" Karena apa? Bahasa kita berdoanya udah beda, ya kan? "Mas, jujur, ada apa, Mas?" Itu dia gitu. Jadi di prasasti itu mulai saya ceritakan ke mereka. Karena apa? Saya tidak mau teman-teman duduk dengan saya, tidur dengan saya, tapi masih ada satu hal yang tidak saya berikan ke mereka. Masih ada kejujuran yang harus saya simpan ke mereka. Akhirnya apa saya ceritakan? Kronologisnya seperti itu. Dengan kondisi saya bercerita itu masih di tengah-tengah prasasti itu, masih melingkari prasasti itu, agar tahu ini loh tempat kejadiannya dan ini loh keadaannya sekarang seperti ini, miris. Tapi astagfirullahaladzim, di saat saya bercerita itu tanpa saya sadarin awalnya ini, tanpa saya, karena apa? Saya fokus bercerita, si 3 orang ini sudah berdiri di antara kami. Si almarhum ini sudah berdiri di antara kami mengawasi. Jadi posisinya itu di belakang para tim teman-teman ini tadi, di belakang ini, dan menghadap ke saya. Astagfirullahaladzim.
Jadi kalau saya ceritanya sampai salah, habis saya. Kenapa? Mereka menyaksikan kejadian ya. Si korban ini tahu betul kejadiannya, terus mengawasi. Ceritanya bener nggak sih anak ini? Dan 5 orang ini nggak ada yang tahu kalau mereka si 3 orang ini berdiri atau sudah bergabung ke mereka. Dah, tutup cerita. Cukup saya merasakan. Dan besoknya baru saya tanyakan ke tim. Gimana kemarin? Tadi malam tidur nyenyak nggak? Gitu kan? Enggak mas, kita nggak nyenyak tidurnya. Pertanyaannya, apakah psikis mereka terganggu setelah saya cerita? Mereka terpikir ya kan, oh ini ada kejadian gini-gini, atau mereka betul-betul diganggu oleh si gaib. Tapi kalau saya pribadi akan berpikir, biarkan mereka simpan sendiri. Apa yang terjadi sama mereka, biarkan mereka simpan sendiri. Masalah nanti dia mau tetap datang ke sini, masalah nanti dia cukup sampai di sini, itu urusan mereka. Itu bukan urusan saya lagi. Udah, tutup cerita 2009. Sebentar, saya mungkin yang sedikit mengganjal. Pada saat itu kan mungkin niatnya baik ya, kita mendoakan mereka pada saat itu ya, dengan tim yang terakhir. Mereka datang seperti apa kondisinya, atau mungkin dengan pakaiannya dan mungkin dengan setelan masih seperti anak gunung kah, apa seperti apa gitu Bang Ali? Ya, terima kasih. Di saat 2009 mereka, kondisi mereka masih cukup baik mas. Kondisi mereka cukup baik seperti para pendaki biasa, ya kan? Cukup baik, tidak ada yang aneh dengan mereka seperti para pendaki biasa. Tapi saya tahu itu adalah teman saya, dengan melihat perawakan badan mereka, dengan gaya mereka berdiri, dengan gaya mereka duduk, itu tahu itu teman saya. Nah, untuk ini kejadiannya mulai terulang kembali, kalau Mas Gadis mau tahu nih, di saat 2014. Setelah 5 tahun saya tidak bergelut lagi dengan kegiatan ini, saya mulai sibuk dengan pekerjaan saya mulai sibuk dengan keluarga saya, sampai akhirnya 2014 kebetulan saya lagi ada tugas di Bengkulu dan pengen mendaki lagi. Dan kebetulan juga di 2014 itu anak SMA Negeri 4, anak sispalanya, yaitu anak Palaspa, pecinta alam SMA Negeri 4, itu tiba-tiba menemui saya, ada salah satu seniornya ya kan, menemui saya waktu itu, Citra Nugraha namanya. Citra Nugraha ini bertemu dengan saya, Bang Gali, pernah ke desa Datar Lebar? Oh pernah tahu air terjun Datar Lebar? Tahu, saya bilang kayak gitu kan. Kenapa, ada apa? Kami dari Palaspa akan melakukan diklat. Waktu itu informasinya mereka pengen melakukan diklat untuk calon anggota baru, akan melakukan diklat. Kebetulan pengennya tuh di desa Datar Lebar itu, di air terjun Datar Lebar itu. Langsung saya tanya dong, kamu berapa orang? Untuk anggota barunya itu ada sekitar 16 orang, kalau nggak salah 16 orang. Ada 16 orang dan seniornya, alumninya itu ada sekitar 10 orang, ya panitianya itu. Terus saya bilang, loh kenapa kamu nemuin saya? Saya kan bukan anak SMA 4, saya bukan alumni kamu, saya bukan senior di Palaspa. Dan jawaban mereka enteng, ini adalah titah, ini adalah pesan dari senior tua kami. Senior tua itu berarti senior yang udah lama, yang seumuran dengan saya. Dia bilang, kamu kalau mau ke Datar Lebar ajak Bang Gali. Terus saya bilang, siapa yang suruh kamu? Nah, siapa yang suruh kamu nemuin saya? Ayu itu kalau kita mbak gitu ya, Ayu Septi, saya ingat nama Septi. Tim ekspedisi kita waktu 2005, ya ternyata Septi. Kenapa dia suruh kita? Kenapa nggak Mbak Ayu Septimu aja dibawa? Ayu Septi nggak berani kalau sendirian. Berangkat, akhirnya kan udah kita tentukan tanggal berapa, tanggal sekian, hari sekian kita kumpul di SMA 4. Abang harus ikut, kalau abang nggak ikut kami nggak ada yang berangkat. Di sini mulai ada gejolak lagi di hati kita. Mulai ada gejolak lagi. 5 tahun kita sudah lupakan, dari 2009 ke 2014. 2014. Itu udah 5 tahun udah kita lupakan cerita ini. Tiba-tiba ada hadir lagi. Mulai timbul pertanyaan, apakah saya yang harus menyelesaikan ini? Apakah saya yang betul kondisi si teman kita ini, apakah dia rindu saya atau saya rindu dia, atau apa yang salah dengan saya? 5 tahun akhirnya apa?
kebetulan ini tadi ketemu di sana, berangkat kita ngumpul di SMA 4, habis asar kita berangkat. Kebetulan waktu itu teman-teman udah punya booking mobil sendiri, kendaraan sendiri, jadi kita perjalanan lebih cepat. Asar, sebelum maghrib kita sudah sampai di desa. Sebelum maghrib kita sudah sampai di desa Datar Lebar. Mulai kita ikutin prosedur administrasinya, yang mulai bikin isi buku tamu, simaksi, ya kan, sampai akhirnya kita bertanya lagi ke kepala desa setempat, bagaimana keadaannya sini. Di sini mereka bercerita lagi, karena aku udah kenal ya sama kepala desa ini, udah akrab, udah sering datang, dan aku selalu menyapa mereka. Setiap sebelum berangkat kita pasti ngobrol dulu, berinteraksi dengan mereka. Kondisinya nggak ada yang berubah. Nggak ada berubahnya ini gimana Pak? Ya kan? Kondisinya tetap seperti tahun 2002. Jadi tetap seperti tahun 2002, sepi, tidak ada pengunjung. Di situ ya kita miris. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Apa penghasilan desamu? Ya kan? Jadi desa ini betul-betul dihantui oleh teman kita sendiri. Dihantui oleh teman kita sendiri. Dan di hati terus bergejolak. Selama perjalanan itu bergejolak. Saya membawa 16 orang anggota baru cinta alam, 10 orang seniornya yang nggak tahu menahu tentang kejadian, dan 1 orang yang sudah tahu kejadian, si Aisepti ini tadi. Entah, nggak tahu kita tuh apa yang harus saya lakukan dengan rekan-rekan pecinta alam ini. Apakah harus saya suruh pulang lagi? Apakah ini tetap kita lanjutkan? Sampai akhirnya mulai kita briefing kan. Habis maghrib kita briefing sama teman-teman panitianya, teman-teman seniornya. Ini adik-adikmu ini bakal kita bawa ke lokasi kejadian, di mana kejadian itu adalah senior lu sendiri yang mati. Senior kalian yang mati di sini, yang meninggal di sini adalah senior kalian. Timbul gejolak baru. Itu tadi saya bilang Mas, kalau si hantunya ini kita nggak kenal, kita masa bodoh, ya kan? Kalau hantunya ini atau si gaibnya ini hanya cerita, mereka masa bodoh. Tapi kan timbul gejolak di teman-teman. Hantu ini senior gua loh. Hantu ini senior gua. Dia, dan kita kan berpikir namanya senior pasti akan menegur si adik-adik juniornya. Di sini yang menjadi dilema berat. Lanjutkan tidak, apa kita pindah lokasi atau kita di sini saja. Dan akhirnya panitianya bicara, "Bang, ini sudah berbicara masalah etika alam. Kita sudah berbicara tentang etika alam, di mana apapun yang terjadi di sana itu adalah takdir kita. Kita tidak bisa menentang alam, ya kan? Dan kita juga jangan menantang alam. Kalau memang niat kita adalah diklat, insya Allah kita selamat." Itulah yang dipesankan dari panitia ini tadi ya. Walaupun dengan berbicaranya sambil bibir bergetar karena takutan ini tadi ya. Tapi tetap mereka mengandalkan ke satu tangan, mengandalkan ke saya. Bang Gali sini yang paling tua, apapun itu kami turut kata Bang Gali. Kami ikut kata Bang Gali. Kata Bang Gali pulang, kita pulang. Kalau kata Bang Gali lanjut, kita lanjut. Semua perintah Bang Gali kami ikutin. Yang notabene-nya saya bukan senior mereka. Saya hanya orang yang pernah dan ada di saat kejadian. Akhirnya tetap kita berangkat. Lepas Isya kita berangkat sampai di lokasi sekitar jam 12 malam. Jadi kita tidak ada lagi namanya adat baca Yasin dulu atau tidak, karena kita udah nyampe di sana jam 12 malam. Langsung saya ajak ke prasasti. Mereka langsung saya ajak ke prasasti tempat kejadian ini tadi. Ayo kita sama-sama berdoa ya, dengan doa kita tadi. Hai kawan, kami di sini dengan tujuan pengen diklat. Duniamu, duniaku, tolong jangan diganggu. Ini adik-adikmu, langsung saya tambahkan sekalian. Ini adalah adik-adikmu, tolong dijaga. Ya kan? Selesai, mulai kita ceritakan lagi ke adik-adik yang 16 orang ini. Di sini adalah senior kalian, gini. Sudah? Alhamdulillah. Nah, ini alhamdulillahnya nih Mas. Adik-adik yang 16 orang tidak diganggu. Adik-adik yang 16 orang itu tidak satu orang pun yang melihat penampakan. Tapi siapa yang dilihat penampakan?
10 orang senior dengan 1 orang saya, 11 orang dikasih perwujudan, dikasih aktivitas, dikasih eksistensi gaib astral. Di saat ada dia sudah tidur sekitar jam 3 malam. Jam 3 malam sudah selesai pada makan, istirahat, ada pada tidur di tendanya masing-masing. Tinggal kami 10 orang setelah briefing, ya kan, briefing besok mau apa, acaranya, agendanya apa. Dan untuk mengantisipasi penampakan ini sengaja saya lokasikan bumper anak-anak itu kira-kira dari lokasi kejadian tuh turun sekitar 500 meter. Maksudnya biar si teman-teman ini tidak melihat apakah nanti tenda akan muncul lagi di lokasi. Karena apa, kejadian sudah kan tenda muncul di lokasi itu. Itu kita buat agar adik-adik ini tidak melihat kemunculan tenda lagi. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Akhirnya kita turun sekitar 500 meter, yaitu posisinya ada di bak kontrol sungai waktu itu. Di situ briefing selesai, ada adik tidur, kita ngobrol ringan, diskusi ringan. Jadi si seniornya ini ada yang bentang alam, ada yang sudah mulai tertidur istirahat dengan menatap bintang, menatap langit bentang alam ini dengan menikmati dinginnya air terjun, ya kan, dinginnya suasana sungai dan suara-suara alam yang memang penuh misteri dan tidak ada satu instrumen pun terindah selain instrumen alam. Gitu. Tapi akhirnya saya mulai merasakan kehadiran. Dan teman-teman juga bertanya, Bang Gali ngerasa ada yang mantau nggak? Mantau gimana ya? Nah, ini udah mantau nih dia nih, udah ngerasa nih. Udah mulai merinding kita. Bang Gali ada yang ngerasa ngemantau kita nggak dari tadi? Iya, saya tahu. Kita dipantau, kita diawasi. Nah, ini ngawasin merinding. Nih, seniormu mulai ngawasin nih. Tapi radiusnya kita masih jauh nih, nggak langsung hadir gitu, nggak. Kita duduk, ternyata teman-teman yang masih bangun ini ada sekitar 5 orang. Dia ngomong, Bang, aku dari tadi tuh ngerasa kayak diliatin deh, tapi nggak tahu siapa yang ngeliatin aku. Aku ngerasa kayak diawasin deh, tapi nggak tahu siapa yang ngawasin aku. Ya kan, kita posisi betul lingkaran. Tapi akhirnya pas di depan mata saya itu sekitar jarak 50 meter, itu ada 3 orang. 3 orang berdiri di seberang sungai. Kebetulan waktu itu kita di posisi seberang sungai dan dia ada di seberang sungai. Di sini pembatas kita itu hanya bak kontrol itu tadi, dan kita duduk di bak kontrol itu. Di seberang itu ada 3 orang, sayup-sayup terlihat ya, samar-samar terlihat. 3 orang ini, astagfirullahaladzim, kenapa kamu datang lagi? Saya udah pamit sama kamu, ini adik-adik kamu, kenapa kamu datang lagi? Gitu kan. Dan mereka ini nggak ada yang tahu nih, orang 5 ini nggak tahu nih udah datang di 3 orang ini. Cuman bilang kayak gitu, Bang, kita diawasin, kita dipantau nih, ada yang ngawasin kita. Tapi mereka nggak berani bilang siapa, dan nggak, apakah mungkin mereka sudah melihat? Aku nggak tahu ya, itu cerita mereka. Itu udah diawasin nih kata dia, gitu kan. Aku bilang, udahlah, nggak apa-apa, walaupun ada yang ngawasin, ada yang ngawasinmu pun, ini seniormu. Kita coba menenangkan adanya. Dan ternyata, astagfirullahaladzim. Kita duduk, tiba-tiba nih yang 3 orang ini kita lihat tadi hilang. Di mana mereka? Di sela-sela kita. Jadi misalnya kita berempat ini di sini 1 orang, sini 1 orang, sini 1 orang. Bertiga duduk di situ. Astagfirullahaladzim. Jadi sampai kita ngobrol tuh cuma nunduk. Nunduk kenapa? Lihat ke kanan teman kita, lihat ke kiri teman kita, lihat ke depan teman kita. Ini semua gaib. Bukan kasar, ini gaib. Melihat mereka bertiga ini gaib. Dan di saat ini, karena tadi ini adalah adik-adik mereka. Ini yang sedang ada di situ adalah adik-adik mereka dari SMA Negeri. Ternyata si teman-teman kita gaib ini pengen betul menyapa dan pengen memperlihatkan, ini loh kebodohan kami dulu. Ini loh kesalahan kami dulu di alam. Dengan memberikan apa? Memberikan bukti, memberikan petunjuk. Apa yang kita lihat? Yang sebelah saya kondisi betul seperti kejadian dia meninggal. Badan putus, ini hilang. Ini sudah hilang karena cuma badan di atas kan, yang perutnya hilang tadi nih Mas. Ya, tulang rusuknya itu sudah hilang. Dalamannya sudah nggak ada. Dan di sini putus. Itu yang 1 orang sebelah kiri saya. Yang sebelah kanan saya siapa? Orang yang mukanya hilang sebelah. Wujud di situ. Muka hilang sebelah, mata sudah nggak ada, pecah ini kepala ini.
ada di sebelah saya. Dan yang di depan saya adalah orang yang masih badan kondisi utuh, yang mati di pelukan temannya sendiri tadi. Di sini akhirnya saya bilang ke teman-teman, tolong kalian semua jangan ada yang lari. Saya bilang, ini saya akan cerita ke kalian ya, karena dari tadi kalian berteriak, kalian selalu bilang kita diawasin, kita dipantau. Tolong semuanya jangan ada yang lari, jangan ada yang gerak tambahan. Aku bilang, kita sedang kedatangan tamu. Aku bilang, kalian sedang kedatangan tamu dan inilah senior kalian. Tolong etika kalian sebagai junior, tegur, ya kan? Sapalah senior kalian. Entah gimana tiba-tiba semua teriak. Entahkah ini cuman luapan emosi mereka ataukah betul mereka melihat, mereka berteriak, bang, 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 gitu. Dan ternyata mereka melihat seniornya. Inilah kejadian, inilah kesalahan kita di saat kita menentang alam, inilah kesalahan kita di saat kita mulai ego, mulai merasa hebat di alam. Inilah kejadiannya. Dan inilah yang diajarkan si teman kita yang 3 orang gaib ini untuk memberitahu ke adik-adiknya, kalau kamu betul-betul anak pecinta alam, ikutin alamnya. Jangan kamu merasa hebat, jangan kamu merasa gagah untuk melawan apa yang ada di alam, ya kan?